Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Haji Abdul Wahab Shaf rahmatullah alaih. Yang pertama, beliau katakan bahwa kita dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini dengan umur yang sangat singkat. Namun dengan umur yang sangat singkat ini kita diperintahkan untuk mendapatkan dan membina akhirat yang selama-lamanya. Yang kedua, hendaknya kita jangan merasa menjadi orang Indonesia atau orang Jakarta atau orang Pakistan atau lainnya, tapi hendaklah kita merasa diri kita adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir yang dikirim untuk seluruh manusia, seluruh alam hingga akhir kiamat. Nabi-nabi terdahulu hanya dikirim untuk kaumnya saja atau negaranya saja. Dikatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu ada manusia kufur kepada Allah, tapi Nabi Isa alaihissalam katakan, aku tidak diutus kepada orang itu, aku diutus hanya kepada kaum Bani Israel. Yang keempat, kini Rasulullah SAW telah wafat dan tak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi risalah agama yang di bawah Nabi SAW tetap harus sampai ke seluruh alam hingga hari kiamat. Yang kelima, maka kita sebagai umat Rasulullah SAW mempunyai kewajiban untuk meneruskan tugas ini, tugas dakwah menyampaikan agama ke seluruh alam. Yang keenam, baik yang muda, yang tua, yang sakit, yang sembuh, yang kaya, yang miskin, yang pejabat maupun rakyat, laki-laki maupun perempuan, yang awam atau bodoh maupun yang pintar, sebagai umat Rasulullah SAW mempunyai kewajiban yang sama. Yang ketujuh, maka sekarang diri kita pertama kali memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah lupa dan melalaikan tugas ini. Yang kedelapan, hari ini manusia menganggap petani adalah pekerjaannya, supir taksi pekerjaannya, pedagang adalah pekerjaannya, bisnis adalah pekerjaannya. Padahal kerja umat Rasulullah SAW yang sesungguhnya adalah kerja dakwah. Yang kesembilan, maka kita mohon ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak menganggap kerja dakwah adalah pekerjaan kita. Yang kesepuluh, kita harus merasa kasihan kepada orang Amerika, orang Eropa dan lain-lain yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena apabila mereka mati, maka mereka akan masuk ke dalam kubur dengan 99 ular yang mematukinya sampai hari kiamat. Selanjutnya akan disiksa abadi di dalam neraka selama-lamanya. Yang ke-11, hendaknya usaha dakwah kita niatkan seperti yang Rasulullah SAW niatkan, yaitu untuk seluruh alam, dan bawa usaha ini dengan kasih sayang dan hikmah. Yang ke-12, apabila kita niatkan seperti Rasulullah SAW, maka doa kita, bicara dakwah kita, ibadah kita akan mendapatkan pahala seluruh alam. Yang ke-13, mendirikan solat akan mendapatkan pahala, tapi mengajak orang lain untuk mendirikan solat akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14, apabila kita buat kerja yang sama dengan kerja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15, apabila ada orang yang menentang kita dalam usaha dakwah, maka sesungguhnya dia bukan menentang kita, tapi menentang pekerja dakwah, dan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan dua keputusan, apakah dia akan diberikan hidayah atau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16, maka kita jangan takut kepada siapapun, hendaknya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-17, maka kita hendaknya sampaikan kalimat la ilaha illallah kepada seluruh manusia yang ada di seluruh alam. Yang ke-18,
apabila kita perbanyak bicarakan kalimat la ilaha illallah dan bicarakan kebesaran Allah, berbuat halaqah-halaqah atau membuat halaqah-halaqah untuk meningkatkan iman, membicarakan akhirat, surga dan neraka sedetail-detailnya, perbanyak taklim tentang keutamaan beramal, perbanyak zikir dan doa, kemudian baru solat kita akan mempunyai ruh. Dan yang terakhir, yang ke-19, mari kita sama-sama niatkan dalam diri kita untuk buat kerja yang sama dengan kerja Rasulullah SAW, yaitu kerja dakwah, sampaikan kalimat iman kepada umat seluruh alam, sampaikan risalah Rasulullah SAW hingga hari kiamat. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita, Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah-masalah kita.